Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattahi alim ya fattahi alim. افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sihat wal afiat dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita, lanjutan penjelasan nama Allah Al-Alim. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita taklim sebelum Isya. Saya mohon izin karena ada acara di Ampera, Kota Baru. Alhamdulillah, iman saya agak naik, iman jamaah pun naik, maka hujan lebat pun kita tetap taklim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tugas atau akhlak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Alim. Ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, kecintaan Allah itu kita tidak tahu dari amalan yang mana. Dan di antara kecintaan Allah yang paling cepat kepada hambanya adalah amalan yang berhubungan dengan ilmu. Berhubungan dengan ilmu. Karena seorang yang mati dalam menuntut ilmu saja masuk bagian daripada syahid akhirat. Seorang yang menuntut ilmu mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, "Lau kan ahad asyraf minal ulama laqaranahumullah bi ismihi wa ismi malaikatih." Kalau seandainya, kata Imam Qurtubi, ada yang lebih mulia dari para ulama, maka Allah akan gandengkan namanya dengan nama malaikat Allah. Sebagaimana ayat Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Jadi setelah malaikat, Allah sebut ulul ilmi, yaitu orang yang berilmu. Maka ilmu itu bisa sampai kepada kecintaan Allah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Idza ahabballahu 'abdan qala li Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fa yaqulu Jibril ila ahli as-sama', "Inna rabbakum yuhibbu fulanan fa ahibbu." Wa idza ahabbahu awda'u lahu bil qabul. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, dipanggil itu malaikat Jibril. Dipanggil itu. Allah cinta kepada siapa?
dari hambanya. Ada hamba namanya, nama siapa ya? Belum pernah sebut ya. Nama siapa? Okey. Ha? Kakek Sarijan. Kakek Sarijan. Kakek Sarijan dah sering disebut dah. Ya. Pak Haji Urai apa lagi? Allah cinta kepada kakek Sarijan. Dipanggil tu malaikat Jibril tu. Jibril, ya. Engkau saksikan di dunia itu ada namanya Sarijan. Ada. Saya cinta kepadanya. Apa ndak bahagia tu? Apakah stop sampai malaikat Jibril? Maka Allah katakan kepada malaikat Jibril apa? Jibril, cintai kakek Sarijan. Malaikat Jibril dah cinta dah. Apakah sampai malaikat Jibril saja? Tidak. Malaikat Jibril mengumumkan kepada malaikat yang ada di langit. Apa kata malaikat Jibril? Para malaikat, sesungguhnya Allah cinta kepada yang namanya kakek Sarijan tadi. Dan aku diperintahkan untuk cinta kepadanya. Maka cintai kalian padanya. Dah, malaikat semua sudah cinta. Maka begitu malaikat semua sudah cinta, gimana keadaan beliau? Seluruh manusia mencintai beliau. Maka dimanapun keberadaannya diterima oleh orang lain. Ya. Jadi tidak perlu kita cari muka di depan orang dengan kebaikan kita, dengan amalan kita. Cari aja muka depan Allah. Kalau sudah kita di hadapan Allah tu cinta, malaikat cinta, otomatis manusia tu dengan sendirinya cinta. Karena yang memiliki cinta itu adalah Allah. Allah meletakkan di dalam hati kita. Yang namanya cinta hakiki itu adalah lewat hati. Cinta dalam pandangan mata terkadang dusta, tapi cinta melewati hati tiada dusta selama-lamanya. Wah, kan keren tu. Ini kalau ada orang bercinta ni sedap ni. Tak ada dusta. Siapa yang memunculkan cinta di hati? Allah. Kalau kita hati sudah masuk pada kecintaan Allah dan Allah sudah mencintai kita, diperintahkan malaikat mencintai kita, maka seluruh manusia itu cinta. Dah lihat wajah. Dah lihat wajah. Ada, coba lihat tu orang-orang alim yang soleh, mengamalkan ilmunya. Coba kita lihat. Sehitam apapun wajahnya dilihat oleh orang lain tu senang ya. Semakin duduk di depannya lama makin senang. Tapi kalau orang sudah tidak dicintai, Allah tidak dicintai, malaikat Jibril tidak dicintai, dan orang yang mencintai itu adalah orang yang dekat kepada Allah, duduk dengan dia itu gelisah. Duduk gelisah. Ya. Yang munculkan keindahan itu Allah. Bahkan saya baca di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Di situ diucapkan kepada Sayyiduna Ali, wahai Ali, man kathura dzunubahu kathura dhahaba baha'a. Siapa yang banyak dosanya, maka hilang kemanisan yang ada di wajahnya. Bayang kata. Jadi kalau mau wajah manis, banyak amal soleh. Dosa itu bikin gelap. Dan bapak ibu pernah ketemu tuh, ada orang ganteng benar, tapi nengok tu risau benar. Coba cek. Tapi kalau andai kata amalnya meningkat, kebaikannya meningkat, maka akan diberikan oleh Allah nur pada dirinya, cahaya. Dan setiap orang yang melihat itu dalam keadaan bahagia. Ya. Di situ Allah cinta, malaikat cinta, maka semua makhluk pun cinta. Di situ dijelaskan oleh Rasulullah, awda'u lahu bil qabul. Qabul itu apa?
Qabul itu, orang itu dicintai, disukai manusia. Arti secara bahasa Arabnya diterima dia. Walaupun orang itu tidak pandai ahli bicara, orang itu tidak tampan, tapi apabila orang lain melihatnya, orang akan senang. Orang ketika melihatnya, seakan dia nunggu, kapan saya disuruh sama si fulan. Nurut dengan perkataannya. Kenapa? Karena Allah meletakkan al-qabul kepada orang yang sudah dicintainya itu. Allah yang meletakkan. Tidak perlu kita cari simpati manusia, tidak perlu. Kalau kita sudah dapat simpati dari Allah, itu jamaah, dengan sendirinya simpati manusia itu datang. Simpati manusia itu datang. Tidak perlu kita cari kedudukan di sisi manusia. Kalau kita sudah mendapati kedudukan di sisi Allah, kedudukan di manusia itu dengan sendirinya datang. Dengan sendirinya datang. Jadi kalau kita tuh udah cukup puas dengan Allah, ya, kita puas dengan Allah saja, ya, yang mengetahui ibadah kita. Kita puas dengan Allah saja yang mengetahui dari setiap langkah kebaikan. Kita puas dengan Allah saja yang mengetahui lidah dan hati saya senantiasa selalu mengingatnya. Kita puas kepada Allah saja setiap kasih sayang hati kita kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tahu hanya Allah saja. Jadi rasakan kepuasan melalui pengetahuan Allah. Jangan kita belum puas kalau makhluk itu belum tahu. Ya, kalau makhluk itu belum tahu. Karena orang yang beriman kepada nama Allah Al-Alim, mereka merasa puas dari setiap langkah, setiap ucapan, setiap gerakan, setiap keadaan, ya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Alim, ya. Kemudian untuk mendapatkan bagian yang kedua dari Al-Alim, ya, kemarin kan kita sudah jelaskan tugas yang pertama. Tugas yang pertama, orang yang beriman kepada Al-Alim, dia merasa cukup dengan pengetahuan Allah pada taatnya. Sudah. Tugas yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Alim, dia selalu sibuk dengan pengetahuan Allah semasa hidupnya. Dia sibuk dengan ilmu semasa hidupnya. Ya. Ini yang kedua. Jadi kalau sudah dapat bagian yang kedua ini, ya, hidup kita itu harus bergelut, ya, di medan ilmu, ya, di medan ilmu. Jangan kita lari dari ilmu. Yang mengangkat derajat manusia itu adalah ilmu, ya. Maka di dalam pepatah Arab sampai dikatakan laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalau dengan tanpa ilmu, manusia itu diibaratkan seperti hewan. Hewan. Itu bahasa halusnya. Ya. Betapa pentingnya ilmu itu. Ilmu apa saja yang penting untuk kita dengarkan, ilmu yang penting untuk kita pelajari, ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, ya. Atau ilmu itu mudah bagi kita untuk mendapatkan ma'rifatullah, ya. Kalau kita uraikan lagi, ilmu agar ibadah kita sah, agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jangan sebaliknya. Ilmu dunia yang kita cari, sementara ilmu dunia tidak mendatangkan dalam suatu manfaat untuk akhirat kita. Maka dua-duanya itu harus tergandeng. Ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya dapat. Di saat itulah manusia akan diberikan oleh Allah suatu kebahagiaan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i,
Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang inginkan dunia dengan ilmu, yang mau akhirat dengan ilmu, ya. Yang mau kedua-duanya dengan ilmu, ya. Tapi ilmu yang diutamakan ilmu apa? Ilmu akhirat. Kenapa? Karena kehidupan dunia sesaat. Dunia ini kan tempat meninggal, sedangkan akhirat tempat tinggal. Lah kenapa dunia tempat meninggal? Ujung-ujungnya ke situ. Tapi akhirat tempat tinggal, yang setelah meninggal tidak hidup lagi mereka di dunia. Mereka hanya menanti untuk dibangkitkan oleh Allah. Namanya Yaumul Ba'ats. Setelah Yaumul Ba'ats, baru mereka akan menemukan namanya Yaumul Mahsyar. Ya. Ulama mengatakan Yaumul Mahsyar itu di mana? Wallahu a'lam. Yaumul Mahsyar itu di Palestina. Nanti dikumpulkan manusia di sana. Ada yang mengucapkan seperti itu. Manusia dikumpulkan. Ya, maka ikatan kita dengan Palestina itu begitu erat. Begitu erat. Ya. Maka Yaumul Mahsyar. Jadi ia di akhirat itu tempat tinggal yang hakiki. Dunia tempat meninggal. Jadi kalau kita cari dunia, setinggi-tingginya dunia, itu juga habis. Saya ketemu orang kaya yang tobat dia, Masya Allah, ahli sedekah. Ya. Saya tanya, kenapa ayahanda ini bisa bersedekah dengan banyak seperti ini? Beliau bilang, ini kertas, apa yang kita miliki itu cuma catatan. Catatan. Uang, saya punya kawan uang triliun. Tiap hari uang dia itu bukan dinikmati, dicatat. Uangnya 1,4 T, bulan depan 1,5 T, bulan depan 1, sekian. Cuma dicatat. Tidak mungkin dia mau ngambil sampai miliaran, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi dia ngambil triliunan, kena audit dia. Alangkan ngasih 100 mobil ya kena audit. Ya kan? Orang-orang baik ngasih 100 mobil ya untuk hadiah, kena audit, apalagi sampai triliun. Itu catatan. Jadi Ustaz, tiap hari itu hasil dia tuh, dia cuma megang catatan ya. Capeknya capek catatan. Pak Haji, banyak-banyak duit itu tidak dimanfaatkan ya. Mau manfaatkan kemana? Dan subhanallah, saya mengalaminya. Punya 10 perusahaan. 10 perusahaan. Satu perusahaan itu ada masalah, ya. Sakit kepala ini luar biasa. Bangun tidur teringat itu lagi. Sakitnya. Padahal bah, ngapa ke saya harus pusing dengan satu perusahaan ni? 9 masih ada bah. Betul tak? 9 ni masih ada. Kenapa saya tidak ditenangkan dengan 9? Justru otak saya ini disakitkan dengan yang satu perusahaan ini. Di situ saya baru menyadari. Ternyata hidup itu cuma sekedar catatan. Habis itu selesai. Tapi ketika catatan itu saya jadikan di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berbuah sampai di akhirat nanti. Maka Masya Allah, ini orang sekarang beli tanah sana bangun pesantren, tanah sana dibangun pesantren, hartanya dihabiskan di jalan Allah. Kenapa? Itu catatan akhirat saya masih ada. Tapi kalau ahli dunia, catatannya di dunia saja. Begitu dia meninggal, habis. Banyak. Kita selalu sibuk dengan dunia kita, padahal Allah sudah berikan pelajaran orang-orang sebelum kita. Siapa yang kaya di sini? Allah sudah beritahu bagaimana Qarun. Adakah yang bisa melawan banyaknya harta Qarun?
Sampai tenggelam harta itu. Adakah? Udah, ternyata habis. Qarun hanya terdengar di dalam kisah saja. Dan hanya dicari-cari orang di bawah tanah, harta karun. Ya kan? Hanya sebutan. Kemudian siapa lagi? Dengan kekuasaan melupakan dia kepada Allah. Sebelumnya udah ada penguasa. Siapa yang mau melawan penguasa? Seperti Fir'aun. Tapi ujungnya habis juga. Selesai. Yang ada cuma muminya Fir'aun. Kalau pergi ke Mesir, saya nanya kawan-kawan, kenapa enggak ada nengok Fir'aun enggak? Ya Allah Ustaz, masuk bayar, bukan gratis. Oh bayar ke? Bayar. Kalau gitu Fir'aun ni udahlah hidup nyusahkan orang, mati ya nyusahkan orang tak. Masuk nengok bumi itu masih bayar. Ya, bayangkan. Udah diberi pelajaran. Jadi kalau kita hanya sibuk dunia kita, dunia, Allah tuh udah beri pelajaran dulu kepada ahli dunia. Ternyata mereka tidak menikmati daripada dunianya. Coba kembali kepada ahli akhirat. Coba cari ilmu-ilmu yang membawa kita akhirat. Amal yang membawa kita akhirat. Itu pasti panjang umur. Pasti panjang umur. Suatu saat akan terucap. Sekian tahun, terus terucap. Ya. Dulu di tempat kami ada si fulan, Masya Allah orangnya. Selalu diceritakan lagi. Kebaikan itu diceritakan. Dan itu kan perintah. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Disebut, ya, disebut. Kakek nanti disebut terus nanti. Ya Allah, kakek udah tua tapi istiqomahnya walaupun hujan-hujan datang. Masya Allah. Ya. Kalau cucu nih, ini berlawan masih ke? Masih berlawan. Untung nggak saya pergi tadi itu hujan belum lebat. Kalau hujan lebat tak muncul nih. Begitu nengok saya tu baju itu tergamam. Tumben pula hujan-hujan datang. Habis benar lagi apa? Jadi ini akan jadi kisah dulu kakek itu, Masya Allah, kakek Sarijan. Hujan-hujan gimana pun tetap beliau datang. Jadi cerita yang baik selalu disebut. Itu kan panjang umur itu. Panjang umur. Nama kebaikan selalu diucapkan. Selalu diucapkan, Masya Allah. Ya, maka di situ cari dalam akhirat, ya, apalagi itu ilmu yang berkaitan tentang ibadah. Apa dalam ibadah kita? Dalam rukun Islam bagian daripada ibadah kita, solat, ya, pelajari masalah solat. Apalagi zakat, pelajari tata cara zakat. Puasa, pelajari tata cara puasa. Maka sah solat kita, sah puasa kita, sah zakat kita, sah haji kita. Ya. Kalau kita belajar untuk kesempurnaan, tapi kalau sudah ibadah kita tidak sah, bagaimana mungkin kita akan sampai diberikan oleh Allah ma'rifat kepadanya? Seorang tidak akan mungkin mengenal Allah dengan tanpa ilmu. Mustahil. Ya, mustahil. Gimana kita mau dikenal sama orang besar sementara kerjanya ceroboh? Mustahil. Ya, bos itu kalau melihat suatu hasil, lampu mati karena ada gangguan di khatulistiwa. Ini contoh saja. Ya. Tapi memang mati. Saya turun di rumah mati. Rupa sini pun mati gak sama. Ya. Masya Allah. Setelah lagi dicari di mana letak mati lampu ini. Ternyata ada satu orang yang cerdas. Dia bisa untuk melihat titiknya. Oh di sini. Tiap itu di sini. Itu pasti dikenal sama bos. Bos mati nanya. Mana orang itu tuh? Siapa sih orangnya? Ini Pak. Dimanapun titik lampu kalau sudah putus dia tahu Pak.
Bos berusaha kenal. Kenapa? Dia ada ilmu, ada pengetahuan. Begitu juga kalau seorang sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah, zakatnya tidak sah, gimana dia mau dikenal Allah? Ibadahnya saja ceroboh, sementara ingin mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kalau kita sudah mampu semuanya dicari dengan ilmu, maka pengenalan seorang hamba kepada Allah itu pasti akan didapati. Dengan mudah dia untuk ma'rifatullah. Ya. Sedikit saja. Asal ada orang yang di dalam hatinya ya salat kan ada sifat takabur di badannya. Ya, ada sifat takabur di badannya. Dia merasakan sombong, berarti dia melawan Allah. Apapun, mau suaranya, mau gerakannya, mau dia dijadikan imam, mau dia dihormati orang lain, mau dia merasa dirinya paling baik ibadah daripada orang lain, takabur, sombong, ya, maka ibadahnya mendapat sah, tapi tidak ada suatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi jika ada yang haram, ya. Allah tidak menerima dari solat itu, tidak menerima ibadah yang dari orang kecuali dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita mau solat kita, di contoh solat diterima, tentu kita harus ketahui dulu syaratnya. Kita tahu dulu rukunnya, ya. Udah itu baru masalah batin. Apa masalah batin itu? Ikhlas. Ya. Ikhlas. Kemudian apa lagi? Dia tahu yang dipakai itu yang halal. Ya. Dia tahu. Bapak-bapak Masjid Al-Muhajirin, kalau ada orang ngasih sejadah dari uang yang haram, jangan diterima. Kalau tahu. Tapi banyak ustaz sejadahnya empuk, dia pun mantul-mantul. Jangan diterima. Kenapa? Nanti letih-letih Pak Haji Urai itu ngangkat, ya Allah, tak ada diterima. Ya. Kita kalau ada yang haram, tempat sujud kita, pakaian kita, kopiah kita, apa yang kita pakai itu ada haram, tak diterima Allah. Doa kita tu tidak diterima. Letih beribu kali doa, kenapa tidak diterima oleh Allah? Mungkin ada yang haram. Jadi cek dulu. Kalau andai kata mereka ada yang menyumbang, ternyata ini dari hal yang haram, ya bapak kata haluslah. Untuk saat ini masjid kami belum perlu, cari saja tempat lain. Udah gitu aja. Kalau bapak tahu haram, jangan bapak langsung, mohon maaf, masjid kami tidak terima sejadah haram, sedang-sedang tak. Sian gak orang tu? Ya. Kata lembut. Kenapa? Takut mudaratnya. Mudarat. Kan sian ni jamaah ni istiqomah, solat, tahu-tahu doa tidak diterima. Karena kenapa? Ada sejadahnya haram. Ya. Tidak diterima. Maka jaga sesuatu yang dipakai itu adalah halal. Sebelum solat, hati-hati. Jangan ribah orang lain. Ya. Dia tidak dengki, dia tidak takabur, dia tidak dendam. Bersihkan hati. Bahaya Pak, kalau dendam itu bahaya. Dendam ni memang sifat yang paling anu. Ya. Padahal bah sama-sama solat, Allahu Akbar. Orang mudah terlambat, tiba-tiba dia pun langsung Allahu Akbar. Dia tak sadar. Rupa sebelah ni orang pernah nyakitkan hati dia. Orang, tak kau apa ni? Memang parah. Ngapakah aku bisa sembahyang di samping dia ni? Ya. Allahu Akbar. Dia pun orang sebelah tu Allahu Akbar.
takbir kau, mana ke Allah terima solat kau macam itu. Ujung-ujung solat itu tetap tak ada ikhlas, betul tak? Betul. Ya, maka kalau kita udah dipilih jadi imam tu hati-hati. Jadi imam tu hati-hati. Jadi imam itu dicari jangan imamul makruh, imam yang dibenci. Imam itu akhlaknya bukan hanya di dalam solat, di luar solat pun dilihat. Para imam jangan pakai celana pendek. Hati-hati, ini tak nyinggung ya. Jangan antum nampak aurat di luar, antum pakai celana pendek lalu jadi imam, antum udah masuk imamul makruh. Nanti masuk bagian imam fasik. Ya. Jadi kita jadi imam lembut dengan orang lain lembut sehingga orang tu ikhlas. Begitu solat sama kita, Allahu Akbar. Jangan sampai kita imam Bismillahirrahmanirrahim. Cantik suara kau tu, penyakit hati orang jalan terus. Ujung-ujungnya ikhlas makmum itu solat tak ada. Ya, maka betul-betul zahirnya bersih, batinnya juga bersih. Dua-duanya harus bersih. Ya, jangan hanya zahir saja kita pelajari tapi batin kita kotor. Ya, kalau kita sudah tahu ya bahwasanya makrifat itu adalah keinginan, idaman setiap orang yang berakal. Orang yang berakal sangat ingin tahu dan mereka ingin bertamu, ya. Mereka pasti ingin mengetahui, ingin bertemu siapakah orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Kan gitu. Orang berakal selalu dan ia akan selalu merindukan pertemuan antara dirinya dengan Allah. Selalu dirindukan. Itu pasti akan ketemu. Maka diberikan resep oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mau ketemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah melakukan amal yang baik, amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia tidak menyekutukan Allah dengan ibadahnya, dengan penghambaannya kepada Allah sesuatu apapun. Dia tidak menyekutukan Allah. Dua hal ini bagian jalan untuk dia bertemu dengan Allah dan timbulkan rasa cinta kita ingin ketemu dengan Allah. Karena kata Nabi, man ahabbal liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang suka, yang cinta, yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka, akan cinta dan ingin untuk bertemu dengannya. Dan saya lihat wajah kita semuanya adalah wajah yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita dengan dipanggil nafsul mutmainnah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah disampaikan dari segala hajatnya sampai ke tanah suci Mekah wal Madinah. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan saya. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di tahun yang akan datang. Pertemuan kita insyaAllah di tahun yang akan datang kembali pada hari Kamis tahun 2024. Saya mohon maaf jika tahun 2023 ini ada letak kesalahan, kekurangan, mungkin terlambat, mungkin tidak ngajar dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.